Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan video kali ini akan mengilustrasikan sebuah kisah mengenai hubungan terlarang antara ayah dan anak, di mana sang ayah yang mengaku menuruti perintah dari guru spiritual tega memaksa sang anak untuk berhubungan, hingga bahkan sang anak mengandung sampai 8 kali. Sifatnya keras, gak boleh kesenggol, gampang kepancing emosi juga. Ya kayak temperamental gitulah, ungkap seorang bernama Purwanto yang mengutarakan apa yang ia ketahui dari sosok Rudy. Meski Purwanto juga sebenarnya kurang memahami kepribadian Rudy, karena mereka hanya sesekali bertegur sapa. Rudy berumur 57 tahun, meninggali sebuah gubuk di RT 1 RW 4, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tak jelas apakah ia memiliki hunian tetap. Yang pasti gubuk yang ia tinggali bersama anak perempuannya berdiri di atas tanah milik orang lain, yaitu tanah milik Prasetyo Tomo. Tanah tersebut terletak persis di samping sungai. Tomo pun bukan pemilik pertama tanah itu. Tanah itu baru dibeli pada Maret 2023 dari seorang bernama Suparwoto. Yang berarti pada tahun-tahun sebelumnya, Rudy mendirikan gubuk di atas tanah milik Suparwoto. Tak ada yang mengetahui pasti sudah berapa lama Rudy tinggal di gubuk tersebut, dan kenapa pula ia hanya tinggal bersama anak perempuannya. Bahkan ketua RT bernama Saryono yang sudah menjabat selama 3 tahun juga tak mengetahui sejak kapan mereka meninggali gubuk tersebut. Saryono pun tak menaruh kecurigaan apapun. Menurutnya sangat wajar jika ada anak yang tinggal bersama ayahnya. Gak ada laporan yang mencurigakan. Orangnya rajin kalau disuruh cari kayu bakar atau apa itu mau. Tapi kalau anaknya ini tertutup orangnya. Karena itu ya bapak dengan anak ya saya gak sampai curiga seperti itu, ungkap Saryono sang ketua RT. Yang diketahui dari Rudy, istri yang terakhir adalah istri ketiga. Sumber lain menyebut istri kedua. Berapapun istrinya, yang pasti anak perempuan yang tinggal bersamanya adalah anak dari istri terakhir. Anak perempuan tersebut berinisial ER yang di tahun 2023 menginjak usia 26 tahun. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata Rudy dan anaknya pernah diusir dari kampung. Seorang warga berinisial T yang tidak ingin disebutkan nama lengkapnya mengatakan jika 12 tahun lalu ketika sang anak masih berumur 13 tahun, sang anak diketahui pernah mengandung dan kemudian melahirkan di usia 14 tahun. Warga yang curiga ada hubungan di luar kewajaran akhirnya menjadi resah. Mereka sudah menaruh kecurigaan hubungan ayah dan anak, hingga keluarga tersebut akhirnya diusir dari kampung. Sementara anak hasil hubungan tersebut kemudian diadopsi oleh orang Semarang, yang kini anak tersebut sudah menginjak kelas 5 sekolah dasar. Semenjak pengusiran itulah Rudy meninggali gubuk di atas lahan milik Suparwoto. Entah apakah sang istri juga ikut bersamanya di gubuk tersebut. Namun ketika kasus terbongkar, diketahui Rudy hanya tinggal bersama anaknya. Dan untuk sang anak, meski Pak RT mengatakan jika gadis tersebut adalah orang yang tertutup, namun beberapa warga mengatakan sosok ER sebenarnya cukup bergaul dengan masyarakat, meskipun tidak ke semua orang. Terakhir terlihat, ER nampak terlihat cukup gemuk dari sebelumnya. Isu juga menyeruak jika Rudy dikenal oleh beberapa orang sebagai dukun, meskipun hanya isu belaka. Namun Purwanto yang bekerja sebagai tukang di wilayah tersebut selama 2 tahun, mengatakan dirinya kerap melihat orang asing datang ke gubuk. Setidaknya seminggu sekali ada 1 tamu asing yang berkunjung, kadang pula bisa lebih sering. Orang asing yang datang biasanya menggunakan motor, dan seringnya datang berdua, seolah terlihat seperti sedang mengantarkan orang yang sakit. Meski demikian, Purwanto sebenarnya tak mengetahui tujuan kedatangan mereka. Ia juga tak pernah mendengar apa percakapannya. Selain dari pekerjaan serabutan seperti mencari kayu bakar, juga isu terkait Rudy adalah dukun. Aktivitas lain yang juga kadang sering terlihat adalah kebiasaan memancing di sungai. Bahkan dikatakan oleh beberapa orang jika mereka sering melihat Rudy duduk memancing di pinggir sungai. Kebetulan memang gubuk yang ia tinggali bersebelahan dengan bantaran sungai. Singkat cerita, setelah lahan dibeli oleh Tomo di awal tahun 2023, ia pun berniat untuk melakukan renovasi. Diketahui lahan tersebut sebelumnya adalah bekas kolam ikan, dan sisa pengerukannya menjadi gundukan tanah yang cukup tinggi. Tanah itu nantinya akan dijadikan kebun buah-buahan, serta akan dibangun pula kandang ayam.
Maka PR pertama adalah bagaimana untuk meratakan lahan. Namun sebelum mengerjakan semua itu, tentunya niatan untuk merenovasi lahan disampaikan kepada Rudy, yang saat itu masih tinggal di gubuk bersama anaknya. Rudy bukan langsung diminta pindah. Tomo masih memberi waktu jika ia masih meninggali gubuknya. Dalam persiapan untuk merenovasi lahan, rupanya Tomo terbentur dengan dana yang terbatas. Setelah berpikir panjang, maka diputuskan dana yang ada akan dibangunkan tembok terlebih dahulu. Tembok ini akan menjadi pembatas antara lahannya dengan sungai. Dan untuk mengerjakan tembok tersebut, Tomo mengerjakan 2 orang bernama Slamet berumur 44 tahun dan Purwanto berumur 42 tahun. Slamet pun mulai meratakan gundukan tanah dengan cangkul. Di awal-awal pengerjaan, sesekali mereka masih melihat Rudy sedang memancing di sungai. Dan seperti penuturan Purwanto, mereka tak banyak bertegur sapa karena Rudy memiliki sikap yang dingin. Awalnya semua berjalan biasa saja, hingga kemudian ketika mencangkul di kedalaman 50 cm, cangkul tersebut menabrak seonggok kain yang terkubur. Slamet pun menarik kain itu, yang ternyata isinya adalah tulang belulang dan tengkorak. Semuanya masih terlihat utuh meskipun sudah terlepas, terkumpul ke dalam 4 bagian. Setelah diperhatikan dengan seksama, tulang yang terlihat menyerupai sebuah rusuk, sangat kecil, yang mungkin saja jasad anak yang masih bayi. Slamet awalnya tak begitu menghiraukan, namun ketika ia lanjut mencangkul, Slamet kembali menemukan tulang belulang yang lain. Tak jelas apakah itu bagian dari temuan pertama, atau mungkin dari jasad yang berbeda. Pada temuan kedua ini barulah ia melapor ke Tomo sang pemilik lahan. Menerima laporan dari Slamet dan Purwanto, Tomo langsung memerintahkan untuk menghentikan penggalian. Ia memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut ke polisi. Tadinya mau dilempar, dibuang. Terus saya bilang, jangan. Saya kemudian lapor ke Pak RT. Itu kan demi kebenaran. Ada kayak gitu ya harus dikebumikan yang layak. Ketika ditanya mengenai kondisi temuan, Tomo mengatakan, kecil-kecil, sudah patah-patah. Tengkoraknya sudah pecah-pecah. Tapi penemuan pertama relatif utuh. Masih kelihatan rusuk-rusuknya. Laporan akhirnya diterima oleh polisi, yang akhirnya lokasi tersebut diisolasi sementara untuk dilakukan penggalian lebih lanjut. Apakah ada potongan-potongan lain yang masih terkubur di sekitar area? Benar saja, setelah penggalian di beberapa titik, ditemukanlah 4 jasad. Ukurannya nyaris sama antara satu dan yang lain. Tentu saja kecurigaan pertama langsung mengarah ke Rudy. Namun semenjak penemuan tersebut, Rudy serta anaknya tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal sebelumnya masih terlihat memancing di pinggir sungai. Begitupun dengan ER sang anak, yang setelah penemuan tersebut juga ikut menghilang. Singkat cerita, setelah penelusuran oleh tim kepolisian, polisi pun berhasil menangkap Rudy setelah mengendus keberadaannya di Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Tempat itu hanya berjarak 7 km dari TKP penemuan. Di saat itu sang anak juga sudah ditangkap, namun ia berstatus sebagai saksi. Sang anak tak banyak memberikan keterangan, selain mengakui jika hubungan itu pertama kali terjadi pada tahun 2012. Saat itu berumur 14 tahun, dan tentunya atas paksaan dari sang ayah. Bahkan sang ibu yang mengetahui juga ikut diancam oleh Rudy, sehingga mereka semua bungkam karena takut. Bahkan yang lebih menyakitkan, sang ibulah yang membantu anaknya untuk melahirkan. Sementara Rudy, awalnya ia mengaku jika semua dilakukan atas bisikan dari guru spiritual, seorang bernama Bambang, yang kini juga masih menjadi buron polisi. Namun dalam keterangan lebih lanjut, Rudy juga mengaku jika ia memang tak bisa menahan ketika melihat putrinya sendiri. Hasil dari hubungan tersebut, setidaknya sudah ada 8 anak dilahirkan, dan hanya 1 yang kini masih hidup, karena memang diadopsi oleh orang lain. 7 lainnya dihabisi dengan cara dibekap. Karena keterangan Rudy ini pula, polisi kembali melakukan penggalian untuk menemukan 3 jasad lainnya. Karena kasus masih cukup baru, kemungkinan dalam persidangan yang berlangsung akan ada fakta-fakta lainnya. Dan terkait dengan pidana yang akan dikenakan, Rudy diancam dengan pasal 340 KUHP, yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.